tentang gejala yang dirasakan, lalu tanda-tandanya apa. Kadang kita sendiri nggak ngeh ya, nggak sadar kalau ternyata mengalami hipertensi. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama tentang tanda-tanda gejala yang dirasakan, lalu nanti bagaimana penanganannya dan termasuk juga risiko yang mungkin bisa dihadapi. Nah, di studio sudah hadir berbincang bersama kita Dr. Mirza Alfiansyah, SPJP, dokter dari RSUD Gambiran, Kota Kediri. Dokter Mirza, gimana kabar? Alhamdulillah, baik Pak Ilman. Baik, sehat selalu ya. Nah, kita sedikit berbincang tentang hipertensi yang disebut juga silent killer, betul ya? Iya, betul Pak Ilman. Tentu kita ingin tahu lebih dulu ya sebenarnya apa hipertensi itu, Dok. Ya, jadi kalau bicara tentang hipertensi ini adalah suatu kondisi di mana tekanan darah kita ini meningkat ya, meningkat lebih dari normal. Kapan dikatakan tekanan darah kita itu meningkat? Jika ketika kita melakukan pengukuran itu di atas 140/90 ya. Jadi di atas sama dengan 140/90. Di mana yang atas itu kita mereferensikan adalah sistolik, di mana saat darah istilahnya jantung itu memompa, dalam kondisi memompa. Sedangkan yang bawah atau diastolik itu saat jantung itu dalam kondisi istirahat. Nah, dan ini memang harus kita ukur, tidak bisa kita rasakan gitu ya. Maksudnya dengan angka seperti ini. Kira-kira gitu nggak bisa. Ya bisa ya. Jadi kita harus mengukur, bisa memang nanti lewat tensimeter ya, mungkin baik di klinik atau di rumah atau mungkin di rumah sakit. Nah, seperti itu. Untuk pria wanita usia sama ukurannya atau berbeda, Dok? Ya, jadi memang kalau untuk standar dewasa itu sama. Yang berbedanya mungkin nanti ketika pada anak kecil ya, kita bukan bayi gitu enggak ya. Biasanya pada anak-anak di atas usia 5 tahun seperti itu. Iya. Nah, menarik bicara anak-anak karena data Menteri Kesehatan sebelumnya menyebutkan waktu CKG ya, cek kesehatan gratis itu ternyata tinggi sekali anak-anak hipertensi, ada ratusan ribu anak ya. Memang demikian trennya sekarang ya, Dok? Ya, memang trennya sekarang kan memang ya mungkin pola makan. Pola ya. makan. Kemudian juga mungkin ya sekarang kan istilahnya makan itu kan juga banyak ya macamnya. Orang itu kan beli jajan hampir semuanya itu kan banyak banget ya. Mungkin tambahan istilahnya MSG, mungkin garam. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang kita tidak terkontrol ya. Mungkin dipikirnya ya itu aman-aman saja, tapi dalam jangka waktu panjang ya makin lama bisa tinggi tensi kita kalau tidak kita kendalikan seperti itu. Cuma memang rata-rata kalau untuk orang dewasa memang mulai direkomendasikan pada usia di atas 18 tahun. Sebaiknya memang kita harus cek paling nggak minimal itu adalah 6 bulan sekali atau paling lama satu tahun sekali ketika kita harus mengecek tekanan darah kita gitu. Ya, nah Dokter Mirza tadi menyinggung tentang angka atau standar ya, ketika mengecek tensi begitu. Apa tanda yang dirasakan ketika tidak sesuai standar itu, Dok? Ya, jadi tanda memang tadi yang sebelum hipertensi ini kan silent killer. Kadang-kadang memang tidak bergejala. Jadi kalau berdasarkan data itu hampir 34% itu ya orang di Indonesia itu menderita hipertensi, tapi memang kadang-kadang tidak bergejala dan biasanya hanya sekitar 8% itu yang terkontrol dengan baik dengan pengobatan. Nah, biasanya kalau sudah bergejala rata-rata biasanya sudah timbul komplikasi. Nah, ini yang kadang-kadang tensinya sudah sangat tinggi. Tapi kalau tensinya belum tinggi, mungkin dalam jangka waktu yang lama kadang-kadang memang nggak bergejala. Tapi kalau ketika sudah bergejala rata-rata memang tensinya biasanya sudah sangat tinggi. Nah, apa gejalanya? Memang yang paling mudah itu adalah tergantung target organ yang terkena. Jadi komplikasi hipertensi itu banyak sekali ya. Bisa di otak ya, mungkin secara stroke ya. Ya mungkin kemudian jantung, bisa sesak nafas. Kadang juga bisa nyeri dada atau berdebar seperti itu. Kadang-kadang cuma pusing, sering pusing, kemudian matanya buram itu juga bisa. Salah satu gejala mungkin pasien juga darah tinggi ketika sudah timbul komplikasi seperti itu. Kadang-kadang juga bisa juga kadang-kadang yang paling sering itu kadang mimisan tiba-tiba. Ada beberapa kondisi kadang-kadang mimisan tiba-tiba ternyata setelah tensinya sampai di atas 200. Itu juga sering kadang-kadang seperti itu. Nah, kalau mengalami hal seperti itu apa langkah pertama yang harus dilakukan, Pak? Ya tergantung memang komplikasinya ya. Memang sebaiknya kalau sudah mengalami seperti itu segera kita harus istilahnya cari ke vaskes kesehatan yang terdekat. Bila memang punya riwayat hipertensi, ya segera diminum. Mungkin obat-obat hipertensi yang memang ada biasa kita rutin minum, ya kita harus segera minum secepatnya. Sambil memang ya mau tidak mau tetap kita harus bawa ke vaskes lanjutan atau mungkin klinik yang terdekat supaya
diperiksa lebih jauh. Seandainya memang nanti butuh tindakan yang lebih lanjut ya mungkin ya nanti pada akhirnya akan diarahkan ke rumah sakit seperti itu. Ya. Selain stroke, komplikasi apa yang bisa ditimbulkan, Dok? Ya, kalau di otak itu ya memang stroke ya. Kemudian yang kedua memang kalau di jantung ya bisa serangan jantung ya, misalnya sindrom koroner akut atau serangan jantung itu sendiri. Kemudian gagal jantung itu juga bisa. Jadi gagal jantung itu kondisi di mana memang sudah sangat-sangat lambat ya, maksudnya komplikasi yang sudah sangat lama yang pada akhirnya jantung ini tidak mengkompensasi dengan baik, yang pada akhirnya bisa terjadi pembengkakan seperti itu. Nah, sesak nafas gejalanya, mungkin kadang nyeri dada, mungkin berdebar, itu juga bisa. Kemudian kalau yang lain misalkan di mata ya mungkin ya pandangannya bisa buram seperti itu, kabur. Nah, salah satunya seperti itu. Kalau di ginjal, ya seringnya adalah ya orang dengan gangguan ginjal biasanya ya memang mirip seperti pada pasien jantung, kadang-kadang kakinya bengkak, seperti itu. Kadang-kadang lemas, ya seperti itu. Jadi bisa kemana-mana ini, Dok? Iya, sebetulnya bisa kemana-mana. Komplikasi hipertensi itu tergantung memang target organ mana yang biasanya yang terkena seperti itu. Ya, kalau bicara resiko yang perlu waspada ini siapa saja? Ya, jadi ada istilahnya kalau memang resiko kita bilang ada dua faktor ya. Faktor resiko yang memang semua orang ini tidak bisa merubahnya. Salah satunya usia. Memang semakin tinggi usia memang resiko hipertensi itu juga makin banyak. Ya. Mulai usia makin tua seperti itu memang makin banyak. Yang kedua memang faktor keturunan. Salah satu faktor keturunan itu memang ada ya. Jadi mungkin ayah ibunya atau kakeknya itu menderita hipertensi, memang akan juga salah satu faktor risiko akan meningkatkan kita juga bisa terkena gitu. Faktor genetik, betul. Tapi memang ada yang kedua adalah faktor-faktor yang memang bisa dirubah atau istilahnya faktor-faktor yang mungkin bisa kita kendalikan. Kalau yang dua tadi kan memang kita tidak bisa kendalikan ya, usia, faktor keturunan. Nah, ini yang paling dominan sebetulnya. Misalkan kita mungkin kurang makan makanan yang mengandung garam yang tinggi. Nah, itu yang asin-asin sering-sering. Nah, itu juga jadi faktor utama sebetulnya ya. Agak susah menghindari. Ya, itu memang apalagi di Jawa Timur kan makanannya serba asin gitu ya. Iya. Ya, itu. Terus yang kedua, misalnya orang-orang yang kurang olahraga. Jadi yang ideal memang ya harus istilahnya minimal ya olahraga itu 1 minggu mungkin 5 kali, mungkin 1 hari minimal ya 30 menit bergerak ya, bisa memang jalan atau mungkin bersepeda atau mungkin yang olahraga yang istilahnya sifatnya rekreasional seperti itu ya. Jadi ininya bukan hanya duduk diam gitu. Terus kemudian juga istilahnya ada mungkin selanjutnya adalah kadang-kadang stres. Nah, stres ini juga kadang-kadang juga memicu nih, jadi salah satu faktor pemicu. Kemudian nah ini juga kadang-kadang rokok ini juga jadi salah satu faktor. Karena rokok ini paling mau tidak mau kan ya istilahnya ya menimbulkan inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Ketika berlangsung lama ya efeknya ke pembuluh darah, ya makin lama makin kaku pembuluh darahnya, seperti itu. Nah, kurang istirahat. Nah, istirahat yang cukup itu penting karena kurang istirahat itu juga jadi salah satu faktor pemicu, salah satunya. Meskipun yang paling dominan biasanya memang dari makanan ya, mungkin kadar garam yang tinggi itu, kita selalu makan yang terlalu asin itu seperti itu. Iya. Scroll HP ini kan lupa, wah tidur jam berapa ya? Tidur jam 10 malam gitu ya, seperti itu. Wah, banyak godaan juga ya. Menarik teman-teman tentang hipertensi. Tentu ini satu gejala ataupun penyakit yang sering kali ya dialami oleh masyarakat. Nah, silakan teman-teman, mumpung ada Dr. Mirza Alfiansah, SPJP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran Kota Kediri. Bersama kita Anda bisa berinteraksi langsung ya melalui 0811 345 4000. Saya beri kesempatan ke teman-teman yang ada di Gatekeeper. Ika. Pak Arianto, di Tugu Trenggalek bisa dilalui untuk 2 arah. Saat ini jalur Tugu masih buka tutup, memang dijaga warga sekitar, tapi aman lancar untuk dilalui jalur Tugu Trenggalek. Pak Dimas, posisi Simpang 3 Mengkrang arah Surabaya ramai lancar. Berikutnya Santi. Bu Nina, di Semen Kediri, apa saja faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena hipertensi? Mbak Davina di Boyolali Tulungagung, olahraga apa untuk menjaga tekanan darah di usia 40 tahun agar stabil, jadi tidak tinggi dan tidak rendah, normal?
Mbak Arum, Mojokerto Indah, Kediri, apakah faktor keturunan sangat mempengaruhi resiko hipertensi? Mengingat beberapa saudara Mbak Arum meninggal akibat stroke. Terima kasih teman-teman yang bergabung melalui 0811 345 4000. Kita berbincang tentang kenali hipertensi, jaga jantungmu bersama Dr. Mirza Alfiansah, SPJP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran, Kota Kediri. Ada pertanyaan dok dari Bu Nina, faktor risiko hipertensi. Ya. Jadi faktor risiko hipertensi sudah sempat saya jelaskan dari awal tadi ya. Jadi ada faktor risiko yang memang tidak bisa dimodifikasi, ada yang bisa tadi. Saya sudah jelaskan bahwa pada faktor risiko yang tidak dimodifikasi, tidak bisa itu adalah usia. Memang semakin tinggi, saya bilang tadi, semakin usia semakin tua, memang risiko hipertensi itu akan juga semakin tinggi. Karena memang ya faktor itu memang kadang-kadang semakin usia makin tua, maka kekakuan pembuluh darah itu ya akan makin terjadi. Yang kedua adalah faktor keturunan tadi ya. Memang faktor keturunan tidak satu-satunya faktor. Ya, jadi memang bisa biasanya pada pasien-pasien yang memang punya keluarga orang tua itu resikonya bisa meningkat hampir 2 kali lipat ya. Tapi biasanya tidak serta-merta ketika punya faktor keturunan terus jadi hipertensi, enggak. Ya tergantung tadi faktor yang bisa dimodifikasi. Kalau seseorang tersebut sudah punya faktor resiko keturunan hipertensi tapi terus menjaga pola makan, menjaga olahraganya baik, kemudian istirahatnya cukup, bisa mengolah stres, ya otomatis mungkin tidak akan sampai terjadi hipertensi. Tetapi ketika sudah punya faktor risiko yang tadi, ketika kita konsumsi garamnya terlalu tinggi, stres, kemudian kurang istirahat, otomatis akan memicu hipertensi akan lebih cepat dibandingkan orang-orang yang tidak punya faktor risiko keturunan. Nah, seberapa besar ya memang dominannya adalah faktor yang tadi, pola makan tadi. Ya, jadi faktor keturunan memang tidak mutlak, istilahnya bukan satu-satunya terus begitu punya faktor keturunan langsung hipertensi, enggak seperti itu. Ya, baik, ada yang bergabung bersama kita, Dok. Ke Gatekeeper Santi. Bergabung Bu Tini di Ngurah, Kediri. Bu Tini, silakan dengan Dr. Mirza. Ya, selamat sore perjuangan. Iya, selamat sore. Silakan Ibu. Ya, iya Pak Dokter, saya pasien BPJS rajin berobat. Umur saya sudah 77 tahun Pak Dokter. Ya. Saya memang keturunan ada hipertensi, bahkan sekarang sudah ada gangguan jantung. Yang saya tanyakan ini loh Pak Dokter, kadang-kadang tensi saya itu 130/55. Nah itu kok sampai rendah itu apa enggak bahaya? Lalu kenapa kok sampai 55, kadang-kadang 60? Ibu sudah minum ya. Enggak apa-apa Pak Dokter. Ibu minum obat hipertensi sebelumnya? Sudah punya riwayat jantung itu? Iya, sudah. Oke. Buat macam-macam pokoknya saya penuhi, saya minum. Ya, jadi bahaya atau tidak gitu ya, Bu? Tensi terendah. 130/55, kadang-kadang 135/60. Itu yang gawat, apa enggak apa-apa, enggak bahaya Pak. Saya itu karena apa, lalu bagaimana yang sebaiknya yang harus saya lakukan. Terima kasih, selamat sore. Bu Tini, selamat sore. Silakan Dok. Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Jadi yang pertama adalah satu, kita pastikan pengukuran kita baik dulu. Kalau memang, jadi pengukuran yang baik itu gimana? Jadi pada kondisi betul-betul tenang, istirahat, duduk ya. Maksudnya pasien tidak habis dari aktivitas. Nah itu kita baru ukur ya. Jadi pengukuran juga jaraknya mungkin minimal 2 kali pengukuran dengan jarak mungkin sekitar 15 sampai 10 menit. 2 kali dari sebelumnya? Ya, jadi misalnya kita mengukur yang pertama, kita ukur kembali mungkin 10-15 menit kemudian kita ukur ya. Yang jelas memang tadi ya harus dalam kondisi tenang, jangan terburu-buru, itu dulu. Yang kedua, memang gini, pada pasien dengan pengobatan hipertensi, apalagi pasien jantung, itu memang kadang-kadang tensi itu bisa rendah. Ya memang tergantung fungsi pompa jantungnya itu apakah sudah terganggu atau tidak ya sebelumnya. Kalau memang kadang-kadang tuh pasien dengan gagal jantung atau pasien yang hipertensi dengan pompa jantung yang rendah, itu kadang memang tensinya bisa rendah. Tapi yang penting adalah tidak bergejala. Maksudnya tidak bergejala itu adalah tidak ada gejala-gejala tanda-tanda hipotensi, misalkan pingsan, sering glier, seperti mau jatuh, nah itu dulu. Kalau itu tidak ada, ya tidak ada masalah gitu ya. Terus yang kedua, mungkin
kita perlu istilahnya adjusting dosis, maksudnya istilahnya melihat lagi dosis obat yang diminum. Kadang-kadang mungkin pada pasien-pasien yang sudah mungkin betul-betul menjaga pola makan, itu juga kurangi konsumsi garam. Selain minum obat, kadang-kadang tensi itu juga bisa turun. Makanya ketika itu pentingnya kontrol, ketika pasien-pasien sudah ada hipertensi itu kontrol ke rumah sakit setiap bulan. Itu tujuannya untuk mengevaluasi apakah dosis obat yang kita berikan itu apakah masih sama atau butuh diturunkan dosisnya. Karena kondisi bisa berubah. Ya, betul. Jadi kadang-kadang mungkin waktu saat awal itu tinggi gitu ya. Tapi begitu dikasih obat hipertensi, mungkin pasien sudah menjaga pola makan dengan baik, kadang-kadang tensi bisa terlalu rendah. Makanya kita adjusting dosisnya lagi, apakah perlu obatnya diturunkan, tapi tidak di stop. Bukan berarti ketika rendah itu tidak langsung di stop. Jadi kita harus turunkan dosisnya dulu, baru dievaluasi. Nah, memang targetnya kalau usia di atas istilahnya 50 atau 60 tahun itu memang yang penting adalah targetnya adalah di bawah 140/90 gitu. Dengan kondisi 135/55 seperti yang tadi Ibu bilang, selama tidak ada keluhan tadi hipotensi yang mungkin liur, mungkin mau pingsan atau apa, tidak ada masalah. Mungkin yang perlu dilakukan adalah ketika kontrol obatnya apakah perlu disesuaikan lagi atau tidak, seperti itu. Kalau di stop malah tinggi lagi nanti takutnya. Oh, malah risiko ya. Iya, betul. Ya. Dan ini menunjukkan hubungan antara hipertensi dan jantung ini juga sangat dekat, sangat ya. Dekat, betul. Memang salah satunya itu adalah faktor dari memang. Jadi orang dengan tekanan darah itu dipengaruhi oleh kekakuan dari pembuluh darahnya sama kondisi pompa jantungnya. Jadi dua faktor itu yang berperan gitu. Jadi obat-obatan hipertensi itu ya salah satunya nanti membantu istilahnya kekakuan pembuluh darah supaya nggak kaku. Ada juga yang menurunkan denyut jantungnya seperti itu. Jadi itu yang mungkin nanti perlu istilahnya walk up lagi, di follow up lagi Ibu terkait tensinya itu ya. Mungkin apa perlu dosisnya disesuaikan lagi atau mungkin cara pengukurannya yang mungkin harus diperhatikan lagi. Karena kan memang tensi ini kan ada yang kadang-kadang otomatis, ada yang manual. Nah ini kan kadang-kadang juga ada yang berbeda kayak gitu. Itu ya. Ya, itu Bu Tini di Gora Kediri ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan. Nah, teman-teman bisa terus bergabung ya. Anda manfaatkan 0811-3454.000. Ada Dr. Mirza Alfiansah SPJP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran, Kota Kediri. Santi. Pak Sutrisno, Jalan Raya Watu Aleng Ngawi di sistem buka tutup imbas adanya proyek pelebaran jalan sehingga perlu hati-hati waspada. Mas Galang, situasi di Tol Nganjuk ramai, cuaca sangat panas. Bergeser ke Trias. Mbak Ananda Dea di Tulungagung menanyakan apa hubungan antara emosi, stres dan naiknya tekanan darah. Kemudian ada Mas Fahmi di Warujaya Nganjuk, olahraga apa yang paling dianjurkan untuk menjaga kesehatan jantung, sedangkan terkadang jika olahraga berat jantung justru berdebar kencang. Ya, kembali Dr. Mirza, ini pertanyaan tentang hubungan stres, emosi dan tekanan darah. Silakan. Ya, jadi istilahnya itu kalau kita namanya stres, emosi itu ada yang namanya kita meningkatkan sistem saraf. Ya, sistem saraf itu ada sistem saraf simpatis. Nah, sistem saraf simpatis ini efeknya apa? Dia akan istilahnya vasokonstriksi pembuluh darah. Vasokonstriksi itu ada mengecil. Jadi pembuluh darahnya yang tadi lebar itu jadi lebih kecil, kaku gitu. Yang kedua akan meningkatkan denyut jantung ya. Nah, dua kondisi ini yang pada akhirnya kenapa faktor stres, emosi itu bisa meningkatkan tekanan darah. Tidak cuma stres atau emosi, aktivitas pun itu akan meningkatkan. Cuma harusnya tidak sampai di atas rata-rata ya. Maksudnya mungkin kalau naik mungkin bisa 140, 150. Ketika kita lari, ketika kita mungkin jogging gitu, itu juga pasti akan naik tekanan darah kita. Itu wajar. Tapi tidak sampai di atas normal, maksudnya di atas 150, 180 itu nggak sampai seperti itu. Ada beberapa memang yang sudah hipertensi, kadang-kadang ketika kita aktivitas sedikit aja sudah langsung sampai di atas 160, 180. Caranya gimana? Kadang-kadang pasien kita treadmill itu direkam jantung sambil dia jalan di alat. Kadang-kadang kita tensi juga
orang-orang yang hipertensi respon yang memang pada dasarnya memang aktivitas punya hipertensi itu bisa sampai kadang-kadang bisa 180, 100 sampai 200. Nah itu. Tapi kalau pada orang yang tidak punya hipertensi mungkin naiknya cuma sampai 140, 150 gitu. Begitu istirahat dia akan turun gitu. Nah itu. Makanya ya, kondisi stres emosi pada pasien-pasien yang memang sudah punya hipertensi akan sangat meningkat tekanan darahnya. Tapi pada kondisi-kondisi pasien yang tidak punya hipertensi mungkin naik cuma tidak sampai tinggi. Nah, cuman ketika kondisi tersebut berlangsung lama, ya pada akhirnya bisa memicu terjadinya salah satu faktor risiko hipertensi ke depannya. Apalagi punya faktor risiko keturunan misalnya seperti itu, dan pola makan yang tidak baik gitu. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini sebenarnya dibedakan pada pasien-pasien yang memang sudah menderita istilahnya hipertensi sama yang tidak. Kalau memang tidak ada hipertensi, ya sebetulnya olahraga apapun tidak ada masalah gitu. Karena pada pasien orang sehat itu yang penting bergerak. Kenapa harus bergerak? Ya minimal tadi 5 kali 1 minggu, sekali aktivitas mungkin minimal 30 menit. Tapi pada kondisi-kondisi pasien hipertensi yang sudah punya penyakit, misalnya penyakit jantung ya, misalkan sudah ada stroke, ya otomatis olahraga yang sifatnya ringan. Misalkan bisa jalan kaki ya, walau misalnya kemudian bisa senam, mungkin senam jantung ya, senam jantung yang mungkin lansia yang memang dia bukan dalam kondisi yang cepat gerakannya, yang santai gitu ya. Kemudian mungkin kalau sepedaan, mungkin kalau pada orang-orang yang memang tidak ada keterbatasan dalam gerak, ya mungkin sepeda yang santai seperti itu. Berenang boleh pada kondisi-kondisi memang pasien itu memang bisa misalnya bisa berenang, tidak ada keterbatasan aktivitas seperti itu boleh, tidak ada bergejala ya. Nah itu tuh baik gitu. Tapi kalau pada orang sehat intinya sebetulnya olahraga itu tidak dibatasi. Yang penting adalah dia bergerak. Tapi ketika sudah ada sakit ya mungkin harus hati-hati seperti itu. Harus bedakan. Nah tadi Dr. Melisa juga menyinggung salah satunya pola makan yang perlu dijaga ya. Betul. Mengurangi yang asin-asin begitu. Kalau tipsnya gimana? Makanan-makanan yang jadi terhindar intinya begitu? Yang kita makanan-makanan itu adalah sebenarnya batasan untuk asupan garam itu adalah 1 sendok teh per hari. Ya, jadi konsumsi garam. Kemudian memang ada kadang-kadang garam yang memang khusus pada penderita hipertensi itu yang rendah natrium itu ada. Ya, jadi untuk mengganti garam dapur yang biasa itu biasanya memang dijual-jual di apotek itu memang ada kadang-kadang gitu ya. Terus yang kedua memang hindari banyak makanan ya istilahnya fast food, kemudian makanan-makanan kaleng yang sifatnya instan, mie instan mungkin ya, gitu jangan sering-sering gitu, karena itu kan pasti asin ya. Ya banyak konsumsi buah, sayur ya. Kemudian ya kacang-kacangan memang dianjurkan. Ya otomatis jangan banyak yang terlalu banyak digoreng juga gitu. Kadang-kadang tuh kalau sudah punya hipertensi kadang-kadang kolesterol itu juga bisa tinggi. Nah, itu juga jadi faktor resiko juga sebetulnya. Faktor resiko untuk pasien dengan gangguan jantung gitu. Mungkin jangan terlalu banyak digoreng, kemudian garamnya dibatasi seperti itu. Boleh istilahnya enggak harus istilahnya benar-benar hambar gitu enggak. Cuma mungkin porsinya istilahnya dikurangi ya gitu ya. Tapi ada juga kan orang yang sudah makan sebenarnya sudah asin tapi rasanya kok kurang asin. Nah, itu ditambahin lagi. Nah, itu yang repot ya. Kadang-kadang itu memang biasanya suka asin gitu kok dikurangi itu juga jadi enggak enak ya. Itu. Iya. Kalau rutinitas yang dilakukan termasuk pola tidur gimana, Dok? Ya emang untuk tidur itu memang idealnya yang cukup itu adalah 7 sampai 8 jam sehari gitu ya. Ya, tapi sebetulnya memang itu yang dianjurkan. Tetapi yang paling penting adalah kualitas tidurnya. Ya meskipun mungkin di bawah 7 jam, tapi ketika kualitas tidurnya baik, mungkin istilahnya tidak kadang-kadang terbangun di tengah tidur, ya, mungkin tidurnya nyenyak, gitu sebenarnya juga tidak ada masalah. Ya ini tandanya kualitas tidur kita baik itu apa? Ketika bangun, ya kita tidak merasakan badan kita capek, gitu, tidak rasa lelah, tidak ngantuk, gitu, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih teman-teman yang juga gabung ya lewat live streaming Facebook AG243. Cuman beberapa pertanyaan hubungannya tentang asam urat, tentang haid. Ada satu ini tentang Mbak Luki ya, yang tanya tanda-tanda penyakit jantung yang perlu diwaspadai. Ya kalau sebenarnya penyakit jantung itu banyak ya, banyak jenisnya. Tapi yang mungkin yang paling sering aja ya, paling sering
paling sering diderita itu adalah salah satunya adalah penyakit jantung koroner. Memang penyakit jantung koroner itu salah satu faktor resiko bisa dari hipertensi. Ya. Ya, tetapi juga faktor kolesterol yang tinggi, kalau merokok itu juga jadi salah satu faktor. Nah, cirinya apa pada pasien-pasien dengan serangan jantung atau mungkin jantung koroner? Ya, pasti gejala utama adalah nyeri dada. Teman, nyeri dada yang seperti apa? Nyeri dada yang sifatnya dia kadang-kadang di dada sebelah tengah ya, di dada kita ini tidak bisa ditunjuk. Jadi seperti rasa terbakar, misalnya teremas gitu, tertimpa benda berat-berat gitu ya, yang sifatnya tidak bisa ditunjuk. Tapi biasanya ada pemicunya, apakah dia dengan aktivitas atau mungkin stres ya, tapi biasanya juga berkurang. Biasanya ketika istirahat itu berkurang. Dengan istirahat, kemudian dengan pemberian mungkin pada pasien-pasien yang sudah jantung koroner sebelumnya punya obat yang di bawah lidah itu kadang-kadang nitrat namanya. Nah, diminumi itu kadang-kadang berkurang. Nah, itu salah satu ciri orang menderita namanya jantung koroner gitu. Tapi kalau sudah terjadi serangan jantung, biasanya nyeri dada itu tidak akan timbulnya ya saat istirahat, dan dia dan terus-menerus di atas 20 menit gitu. Biasanya, dan kadang-kadang bisa disertai dengan mungkin keluhan keringat dingin ya, mual muntah atau sesak nafas seperti itu. Ya. Teman-teman, kita masih bersama Public Interaktif bersama Dr. Mirza Alfiansah, SPJP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran Kota Kediri. Masih ada peluang teman-teman yang sudah bergabung ya melalui 0811 345 4000. JP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran Kota Kediri, tentang apa itu hipertensi, gejala yang dialami, risikonya juga, dan tentu banyak pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya cara mencegah atau mengendalikan ya hipertensi ini, Dokter Mirza? Ya, jadi secara khusus memang kita punya singkatan ya. Jadi pada pasien-pasien dengan untuk cara mencegah atau mengendalikan itu adalah cerdik. Cerdik? Iya, cerdik itu singkatan dari apa? Jadi ada singkatannya C. Ya. Jadi huruf C-nya depan itu adalah cek kesehatan ya. Jadi cek tekanan darah kita lah minimal ya tadi saya bilang yang rutin, atau minimal kalau misalnya pada pasien-pasien yang normal tidak ada ya, kondisi hipertensi ya minimal 6 bulan sekali. Ya. Ya. Kemudian ya yang E dari C E ini adalah nyahkan rokok. Ya kalau bisa sih jangan merokok. Termasuk ya, elektrik. Iya, karena ya memang merokok itu tadi saya sudah bilang bahwa ya salah satunya memicu adanya peradangan. Peradangan bisa di pembuluh darah, bisa di mana-mana yang akhirnya meningkatkan tadi kekakuan ya, kekakuan dari pembuluh darah jantung kita. Gitu. Kemudian yang R-nya adalah rajin olahraga. Yang saya sebutkan tadi di awal, minimal ya jalan kaki mungkin 30 menit atau minimal 1 minggu bisa 5 kali ya, seluangnya memang sebaiknya sih seperti itu. Kemudian diet, D-nya itu adalah diet ya. Jadi kurangi garam ya, banyak buah, sayur ya, kurangi makanan-makanan yang sifatnya dia cepat saji. Nah, karena kan biasanya pas makanan-makanan cepat saji ini kadar garamnya kan tinggi juga tuh kadang-kadang ya. Gitu. Kemudian cemilan juga. Cemilan. Ya. Sekarang banyak snack cemilan ini sangat macamnya banyak sekali. Betul. Jadi ya memang menarik sih ya kadang. Cuma ya itu tadi ya kita pastikan kondisi garamnya mungkin kadang-kadang tinggi ya. Gitu. Kemudian ya istirahat. Tadi yang saya bilang bahwa istirahat yang cukup apa? 7 sampai 8 jam sehari. Cuma memang yang penting adalah kualitasnya ya. Jadi tidurnya yang nyenyak gitu. Jadi tidak di tengah-tengah kebangun ya, seperti itu. Kemudian yang K yang terakhir adalah ya kelola stres ya. Stres dikelola dengan baik ya, itu juga salah satu jadi cara untuk mengendalikan tekanan darah kita. Nah, terus bagaimana pasien-pasien yang sudah punya riwayat hipertensi atau sudah menjalani pengobatan supaya tekanan darah ini terkontrol dengan baik? Ya, memang yang pertama adalah ya obat itu harus dikonsumsi dengan rutin, ya, sesuai dengan anjuran dokter. Kemudian di jam ataupun cara minumnya yang sama. Ya kalau misalnya ada 2 obat, misalnya yang satu pagi, yang satu sore, ya harus sebaiknya di jam yang sama setiap hari. Jangan terus kadang-kadang lupa. Nah, memang pentingnya kita harus istilahnya disiplin dalam mengkonsumsi obat ya. Kemudian ya tadi harus kontrol rutin ya, memeriksakan diri paling enggak kan kalau pasien sekarang kan minimal 1 bulan sekali. Biasanya kalau sudah yang pasien-pasien kronis jantung gitu kan minimal sebulan sekali untuk menilai tekanan darahnya ya, apakah dosisnya bisa ditingkatkan atau mungkin
perlu ditambahi ya. Jelas dua faktor itu yang penting selain menjaga tadi pola makan, kelola stres, ya istirahat seperti itu. Ya. Ya, mudah diawalkan teman-teman ya, cerdik ya seperti yang disampaikan oleh Dr. Mirza tadi. Silakan Anda bisa terus bergabung ya melalui 0811 345 4000. Hipertensi, jaga jantungmu yang kita bahas bersama Dr. Mirza Alfiansa SPJP, dokter spesialis jantung RSUD Gambiran Kota Kediri. Kembali saya cek ya informasi di Gatekeeper Ika. Pak Yono, posisi sekarang sudah sampai di Sukomoro Nganjuk. Kondisi lalu lintas di Sukomoro Nganjuk terpantau ramai lancar. Tadi lewat Baron itu masih ada perbaikan jalan apa pengaspalan jalan, karena pas waktu lewat itu terpantau bisa, mesti nggak pas dibuka gitu kan, jalannya dibuka tutup sampai saat ini. Jadi terpantau ramai lancar di sana. Bu Yunita, perjalanan dari Tulungagung menuju Malang via Lahore sampai saat ini masih boleh lewat untuk kendaraan roda 4. Sambung ke Santi. Pak Wasis di Ngantri Tulungagung, mana yang lebih efektif untuk menjaga tekanan darah? Olahraga atau pola makan sehat atau dua-duanya seimbang? Pak Joko di Ngadilwe Kediri, apakah perokok berat bisa memicu hipertensi? Bisa tidak sebenarnya disembuhkan? Disarankan dokter harus meminum amlodipin seumur hidup. Apakah betul seperti itu? Ya, silakan dok. Ya, jadi ini pertanyaannya olahraga atau menjaga pola makan. Sebenarnya harusnya dua-duanya ya. Bukan pilihan ya. Bukan pilihan. Jadi memang di satu sisi memang ya sebaiknya dua-duanya dikerjakan ya. Olahraga saja tanpa menjaga pola makan itu juga bahaya sebetulnya. Tapi kalau menjaga pola makan tanpa olahraga ya sebetulnya juga tidak baik. Kenapa? Karena kalau nggak olahraga kan biasanya meskipun sudah menjaga pola makan, kadang-kadang kan pola makannya juga ini ya, kadang-kadang mungkin ada yang mungkin makannya mungkin bisa banyak, ada yang sedikit, itu kan ya beda-beda ya. Nah, salah satu faktor resiko kalau nggak olahraga apa bisa jadi ya obesitas, kegemukan pada orang-orang yang memang cenderung dia punya genetik salah satunya ya, atau mengkonsumsi istilahnya rendah, istilahnya tinggi gula ya, kemudian banyak karbohidrat, itu juga akan meningkatkan berat badan kalau tidak aktivitas gitu. Nah makanya dua-duanya juga harus dikerjakan. Gak boleh milih nih ya. Gak boleh milih sebaiknya emang gitu. Nah kalau hubungannya dengan makan minum begitu, kopi seringkali ngopi ini ada pengaruh nggak pada hipertensi? Sebenarnya kalau yang ya pada pasien-pasien yang sehat memang yang dianjurkan itu adalah 1 hari 1 sampai 2 gelas ya sehari. Cuma terus minum kopinya jangan dikasih gula yang manis, kemudian kasih tambahan susu yang manis. Nah ini yang nggak baik sebenarnya. Kalau sekedar ya maksudnya yang memang dianjurkan adalah kopi yang benar-benar ya kopi hitam. Tapi memang kadang-kadang ada orang yang suka, ada yang enggak gitu ya. Ya memang yang dianjurkan seperti itu ya 1 sampai 2 gelas sehari. Kalau berlebih pada orang sehat ya. Tapi kalau pada pasien yang sudah menderita darah tinggi ataupun istilahnya pasien dengan jantung ya memang sebaiknya dikurangi atau dihindari ya, karena kopi ini kan juga ada kafein ya. Jadi dia meningkatkan tekanan darah juga kalau dalam jumlah yang mungkin berlebihan gitu ya. Itu yang nggak baik pada pasien-pasien yang sudah menderita gangguan jantung, misalnya aritmia atau gagal jantung koroner itu ya memang tidak baik ya, sebaiknya dihindari. Ya. Gitu. Tentang pertanyaan masalah rokok. Nah, rokok ini sebetulnya memang tidak serta-merta dia memicu tadi. Memang dia salah satu faktor, cuma juga biasanya ada faktor yang lain tadi. Mungkin ya tadi makannya tidak baik ya, jadi tinggi garam, salah satu kurang olahraga. Nah itu juga akan memicu terjadi hipertensi. Nah kondisi tersebut ketika sudah berat ya, merokok aktif, kemudian kolesterol tinggi karena pola makan nggak dijaga, tekanan darahnya jadi tinggi, akhirnya apa yang timbul ya, terjadinya namanya penyakit jantung. Yang paling sering adalah penyakit jantung koroner, pembuluh darahnya bermasalah gitu. Seperti itu. Kalau tadi Pak Joko menanyakan tentang amlodipin seumur hidup itu dok. Nah jadi pada penderita, kalau orang sudah menderita hipertensi memang tidak bisa disembuhkan. Bisanya adalah dikontrol, karena kalau sudah hipertensi itu kan faktor pembuluh darahnya sudah kaku, itu memang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Jantungnya memang sudah mungkin bisanya sudah bermasalah ya, tidak bisa disembuhkan seperti semula. Tapi bisanya adalah dengan minum obat seterusnya ya seumur hidup. Jadi
memang harus rutin, tidak boleh berhenti gitu. Selain memang menjaga pola makan tadi, karena juga tujuannya apa ketika menjaga pola makan, supaya mudah dikontrol tensinya. Kalau kita pola makan kita tidak dijaga, kita juga mungkin kurang aktivitas yang kurang, ya kadang-kadang itu hipertensinya itu jadi resisten. Ada yang hipertensi resisten mungkin dengan 2-3 obat itu sampai kadang-kadang tensinya tetap aja tinggi. Biasanya nggak pengaruh ya? Iya, jadi seperti itu kadang-kadang itu pengaruh. Jadi kalau kita bisa menjaga pola makan kita, olahraga yang rutin, ya mungkin dengan pengobatan dosis yang mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin tensi ini akan terjaga dengan baik seperti itu. Tapi tidak boleh di stop. Kadang orang itu merasa bahwa karena tensi sudah normal, kok harus tetap minum. Ini yang salah kadang-kadang. Misalnya pemikiran yang salah, karena ya pasti ketika nanti akan obatnya kita stop, ya pasti akan naik lagi tensinya. Gitu. Kan itu kan sudah diukur ya. Iya betul. Ya, Dok, tanpa terasa ini sudah di penghujung acara kita, talk show kita Public Interaktif untuk sore ini. Tentu ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Dr. Benisa, termasuk teman-teman yang ingin langsung ke RSUD Gambiran, Dok. Layanan apa yang bisa nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat? Iya, jadi kalau untuk di Poli Jantung RSUD Gambiran, ya mungkin kalau untuk periksa memang kita punya istilahnya alat ya, mungkin bisa echo. Nanti echo itu untuk melihat apakah pasien-pasien yang mungkin ada keluhan, ya tidak hanya hipertensi saja, mungkin banyak, mungkin keluhan sesak nafas, nyeri dada, berdebar, itu untuk melihat gimana sih sebetulnya fungsi jantung kita, ya bisa kelihatan nanti mulai dari pompanya, apakah ada pembengkakan, katup-katupnya bagaimana, nah itu bisa kelihatan dari echo. Kemudian pasien-pasien yang mungkin ada keluhan nyeri dada atau berdebar, ya itu juga kalau untuk nyeri dada biasanya kita punya treadmill juga untuk melihat apakah untuk melihat apakah dengan aktivitas itu otot jantung kita itu kekurangan oksigen atau enggak. Berarti menunjukkan adanya gangguan pembuluh darah kita menyempit atau enggak. Nah itu bisa kelihatan mungkin dari treadmill. Ada juga kalau yang keluhan-keluhannya berdebar atau apa, kita punya Holter EKG. Holter EKG itu monitoring EKG yang mungkin nanti misalnya untuk pasien ya, kita bisa aktivitas 24 jam sambil direkam irama jantung kita. Ini untuk kelihatan apakah ada menderita aritmia atau enggak, seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang lain ya memang ada istilahnya kita ada untuk klinik jantung juga banyak sebetulnya ya. Jadi untuk menilai tadi ya, tapi yang utama memang kita punya tadi ya, echo, treadmill, Holter. Ya mungkin kedepannya nanti akan ada mungkin untuk monitoring tekanan darah, namanya ABPM. Ya mungkin itu untuk menilai. Jadi pasien-pasien yang mungkin hipertensi, kita untuk memastikan ini benar hipertensi atau enggak. Kadang-kadang di rumah tidak tinggi, tapi ketika datang ke klinik tinggi. Nanti namanya ABPM, Ambulatory Blood Pressure Monitoring. Nah itu nanti ke depannya akan ada. Ya. Itu. Baik Dok, ada susulan ini pertanyaan dari pendengar ya, menit-menit akhir. Dari Bu Hindiah, untuk pasien hipertensi kapan sebaiknya harus periksa rekam jantung, Dok? Ya, jadi pada pasien-pasien yang hipertensi biasanya tidak harus menunggu tensinya sampai sangat tinggi. Sebaiknya memang kita tidak tahu ya, maksudnya hipertensi kadang-kadang kita harus menilai apakah sudah ada gangguan jantung atau enggak. Apalagi kalau misalnya nggak ada keluhan, ya tetap di EKG. Tapi kalau sudah ada keluhan misalnya nyeri dada atau sesak nafas, sebaiknya memang kita harus memeriksakan EKG, rekam jantung, untuk menilai apakah sudah ada gangguan di jantung kita atau enggak. Karena EKG ini menjadi istilahnya penseleksi awal yang sebelum nanti kita perlu pemeriksaan echo, treadmill dan lain-lain. Gitu. Ya, terima kasih Dok, ilmu yang luar biasa sore ini dan banyak pesan yang disampaikan. Salah satunya rutin cek tekanan darah ini Dok ya. Betul. Untuk kesempatan berikutnya teman-teman bisa langsung datang ya ke RSUD Gambiran Kota Kediri. Semoga sehat, sukses selalu. Ya, terima kasih bersama tim ya. Baik, teman-teman, demikian Public Interaktif bersama RSUD Gambiran Kota Kediri sore ini. Kita berjumpa kembali di edisi mendatang.